kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres, Iya, bahwa apa ada semua. pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Kenapa ada beberapa ya? Ada beberapa nama orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Enggak, Kabit kita Humas yang mungkin serahkan Menko, aja bagaimana. beliau mungkin bisa lebih Kita menjelaskan ya. ikuti proses. Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya. Dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya insyaallah. Sudah? Alhamdulillah. Nomor LP-nya berapa, Bang? Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin Ya, ya dari biasanya beliau kan aja. kalau laporan itu ada bukti laporannya. Iya, ada ada semuanya laporannya. ada semua. Oh beliau ini sudah berstatement ya? Oh beliau ya? Berarti dari lawyer sebelumnya sudah Yang ada lawyer cabut sebelumnya pencabutan gimana? kuasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Nah. Mungkin ada yang mau bicara? Ya, kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau saya Doktif berproses. tetap menjalani proses hukum yang berlaku di Indonesia. Ya teh ya? Kalau nggak teh? Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sudah Doktif maafkan ya. Tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Yang Doktif inginkan tetap berjalan. Bakalan kesini lagi Doktif insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orangnya sama lagi kan dok? Hah? Enggak, kalau ini berbeda ya, tapi clue-nya aja ya dikit. Dan Boleh. kalau pacaran jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter. Itu aja. Oh, Dan di tanggal 17 Januari Iya, betul. Tapi masih laporannya masih sekitaran. masih sekitaran ini. Bukan orang yang berbeda gitu ya. Orang yang hadir di malam itu yang jadi terduga pelaku. Iya. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini. Karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data. Fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, tidak. Dokter tidak pernah. Tidak pernah mau ke arah situ. Awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis skincare di Indonesia menjadi biru lagi. Gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru. Ingat ya, namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab. Ya. Doktif tidak mau berkomentar soal itu, tapi yang jelas yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna ya 3 bulan ini itu
cepet banget. Ya, jadi dokter tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya. Tapi yang sekarang yang dokter lihat itu beda banget. Yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi nggak lama. Tapi nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi dokter di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan lembaga instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini dokter hanya menyampaikan hasil data lab dari produk yang dokter beli sendiri, dokter uji sendiri, dan dokter sampaikan itu. Hanya itu aja. Sih, karena kan masing-masing orang punya usaha masing-masing ya. Jadi mungkin ya itu salah satu usaha yang ingin beliau tekuni ya silakan. Dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu. Silakan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada mungkin kan di situ. Masalah yang apa ya, kalau masalah dengan Mbak DP Doktif sudah nggak mau bahas lagi kan sudah ada di akunnya Doktif ya, sudah Doktif bahas, sudah cukup Doktif jelasin dan Doktif nggak mau lagi membahas tentang Mbak DP lagi ya. Dan yang jelas yang tadi Doktif rasakan pada saat Doktif di mana ini pada saat tadi itu sebelumnya ya Skrimum ya tadi ya melakukan BAP itu Doktif juga tidak ada masalah pada saat menggunakan topeng. Jadi untuk Karen Delano ya, jadi bahkan kepolisian pun tidak melarang Doktif menggunakan topeng pada saat pemeriksaan. Jadi di sini adalah kebebasan berekspresi dari seluruh warga negara Indonesia ya. Jadi tidak ada juga ya Mas Karen Delano, Mas kan ya Karen Delano ya, Mas Karen Delano untuk menanyakan kenapa tidak bisa lepas topeng, kenapa itu adalah hak asasi dan itu adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi juga oleh hukum di negara Indonesia.